وعلى أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita berbicara hadis tentang kucing dan tentang orang yang kencing di dalam masjid. Mari kita lihat dan kita dengarkan. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda tentang hirrah, al-hirrah, yaitu kucing, tentang kucing. Beliau bersabda, innaha laysat binajas, kucing itu tidak najis. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, kucing itu hanyalah salah satu di antara binatang yang selalu mengelilingi atas kalian, selalu berada di dekat kalian, di rumah, di dapur, dan seterusnya. Akhrajahu al-arba'a wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Hadis diriwayatkan oleh Imam 4, disahihkan oleh Tirmidzi dan juga oleh Ibnu Huzaimah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kucing itu tidak najis, gitu. Jadi memang kita masih berbicara terkait dengan bab tentang bersuci, dan hadis ini menunjukkan bahwa kucing itu tidak najis. Oleh karena itu, kalau kucing itu, kalau kita menyentuh kucing atau dijilat kucing, maka statusnya bukan najis, bukan nggak perlu dibersihkan, gitu. Tapi ya silakan bersihkan, tapi statusnya tidak najis, tidak seperti anjing yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Yang kedua, disebutkan di sini sebabnya kucing itu tidak najis disebabkan karena dia itu termasuk binatang yang selalu berada di dekat manusia. Ini menunjukkan apa? Ya menunjukkan kalau kucing itu najis ya sulit kita itu, gitu loh. Sulit. Kucing itu selalu berada di tempat kita. Sedang agama ini tidak menyulitkan. Agama ini tidak menyulitkan. Dan karena itu ada kaidah. Sesuatu itu kalau sangat sulit menjadi terbuka kemudahan. Itu. Jadi ada kaidah al-masyaqqah tajlibus taisir. Kesulitan itu akan membuka kemudahan. Sesuatu itu kalau dalam kondisi kita sangat sulit maka menjadi longgar, gitu. Menjadi longgar. Ya misalnya ya kita sakit itu kan sulit, kondisi sulit. Maka karena sakit itu kita sholat ya bisa nggak harus berdiri, bisa duduk. Kalau duduk kok masih agak susah ya bisa selonjoran, gitu.
karena sakit. Nah, ini diantara prinsip-prinsip atau kaidah di dalam Islam, dan karena itu memang beragama Islam itu ya mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ini ada patokannya. Dan dengan demikian ini bisa juga dikiaskan termasuk binatang-binatang lainnya yang selalu berada di dekat manusia, ya tidak menjadi najis itu. Termasuk apa? Ya ada keledai, kalau itu biasa orang-orang Arab itu, atau tikus misalnya itu. Ya, bisa dalam kondisi tertentu itu kita nggak bisa lepas dari tikus itu. Ya. Dan oleh karena itu tidak termasuk yang najis. Gitu. Apalagi memang tadi disebutkan oleh Nabi bahwa kucing itu tidak najis. Ini juga menunjukkan bahwa kucing itu halal atau haram? Halal atau haram? Haram. Jangan makan kucing. Haram. Kucing itu haram. Tapi tidak najis. Gitu. Haram. Jangan disembelih kucing itu. Kenapa haram? Ada taringnya. Ada taringnya. Dan aslinya ya kucing itu buas. Cuman karena sudah dekat dengan manusia ya jadi jinak. Dan mau makan nasi. Aslinya kucing itu nggak mau makan nasi, maunya makan daging. Berburunya berburu tikus gitu. Maka kucing itu haram. Tapi meskipun haram dia tidak najis. Karena itulah juga ada sebagian kaidah yang menyebutkan bahwa semua yang najis itu haram, tapi tidak semua yang haram itu najis gitu. Termasuk hadis ini juga berikutnya memberikan pelajaran, sesuatu yang najis itu harus dijauhi gitu. Sesuatu yang najis harus dijauhi. Ya, andaikan kucing ini najis, maka ya nggak boleh berada di sekitar kita. Dan karena itu berbeda dengan anjing. Jangan sampai anjing itu berada di sekitar kita terus. Gitu. Ini keliru. Kalau ini ada kebiasaan atau adat, maka ini adat yang keliru. Anjing itu berada di rumah, berada di dapur, jilatin ini, jilatin itu. Ini tidak benar. Dan jangan sampai berdalil al-adah al-muhakkam, adat itu menjadi hukum. Tidak, ini adat yang nggak benar. Kalau kucing berada di sekitar kita boleh dimaklumi. Tetapi kalau anjing selalu berada di sekitar kita dan sengaja itu dibiarkan, itu adat yang tidak benar. Jadi dengan demikian tidak semua adat itu menjadi hal yang boleh ketika itu tidak benar. Karena sesuatu yang najis harus dijauhi. Dan sesuatu yang tidak najis ya nggak apa-apa. Ini yang pertama. Berikutnya hadis yang kedua. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu an qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, jaa a'rabiyyun, datang seorang badui. A'rabiyyun itu enggak harus orang Arab. Biasa terjemahnya datang orang Arab badui, bukan begitu sebenarnya. Pokoknya datang orang badui, datang orang dusun sekali gitu. Mohon maaf, jangan tersinggung dulu. Ya kan? Ya. Jadi ada A'rabi, ada Arabi. Ini datang orang Arab atau orang Badui gitu. Saya sebenarnya nggak boleh diterjemah orang Arab Badui, karena sebenarnya sama saja. Mau Baduinya Arab, mau Baduinya mana saja ya sama gitu. Jadi yang punya Badui itu bukan hanya orang Arab. Datang orang Badui. Fabala fi ta'ifatil masjid. Maka dia tiba-tiba kencing di pojok masjid. Ya ini kan ya ini orang Badui ya begitu. Maka tenang.
Fazajarahun nas, maka orang banyak menghardiknya. Ya kira-kira pada belalatan gitu, mau membentaknya, mau ini gitu. Tapi Nabi kemudian cepat, fanahahum Rasulullah SAW. Nabi cepat ngasih isyarat, jangan, biarkan gitu. Ya. Falamma qada baulahu, maka ketika orang itu sudah selesai kencingnya, sudah puas kencing di tempat itu, amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin min ma'in, maka Nabi memerintahkan agar dibawakan ember berisi air. Fa uhriqa alaihi, maka air itu yang di dalam ember itu disiramkan di tempat kencing tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis ini terkait dengan bab yang kita bicarakan. Maka Nabi memberikan petunjuk pertama, ya kencing itu najis. Itu. Air kencing itu najis, apalagi kencing orang Badui. Tapi sebenarnya bukan harus orang kencing bari, pokoknya kencing itu najis itu. Apalagi yang suka makan jengkol dan seterusnya itu tambah itu. Ya kan? Tapi intinya mau makan apa saja ya kencing itu najis gitu. Air kencing itu najis, maka harus dibersihkan. Dan oleh karena itu nggak boleh kencing itu sembarangan karena najis gitu. Maka jangan kencing sembarangan, apalagi di masjid gitu. Yang kedua, katakanlah ya karena air kencing itu najis, maka bagaimana cara membersihkan najis? Cara membersihkan najis, ya alhamdulillah, cara membersihkan najis harus dibersihkan dengan air. Ya, harus dibersihkan dengan air. Cara membersihkan najis harus dibersihkan dengan air. Nah, cara membersihkan najis, kalau najis itu berada di suatu tempat, maka tempat itu harus disiram, khususnya tempat ini berupa tanah, harus disiram. Nggak harus dikeduk tanahnya terus dibuang ke sana, nggak harus begitu, tapi cukup disiram dengan air gitu. Kita tahu bahwa syarat sah sholat itu apa? Syarat sah sholat itu bersih dari najis. Apa yang bersih dari najis? Badannya dan juga tempatnya, pakaian. Maka kalau kita sholat di tempat yang ada najis itu menjadi nggak sah. Maka gimana cara membersihkannya? Tempat itu disiram pakai air. Tidak harus dikeruk gitu. Tidak harus dikeruk air itu. Ini juga menunjukkan pembahasan kita yang lalu bahwa ya najis itu atau air itu yang tercampur dengan najis selama sudah hilang baunya, aromanya, terus kemudian rasanya dan warnanya, ya cukup menjadi bersih. Berikutnya, pelajaran yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pentingnya bersifat lembut. Ya, pentingnya bersifat dan bersikap lembut, rifq, dan itulah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata Nabi itu mengajari kita bersifat yang lembut, jangan kasar, jangan kasar. Dan kelembutan itu adalah kebaikan luar biasa. Ngajarin orang itu ya lembut dengan cara yang lembut, khususnya ya di awal-awal, apalagi berhadapan dengan orang yang itu tadi, yang tidak terdidik, yang tidak biasa bergaul dengan orang, ya dimaklumi, dan kita nggak perlu mencacinya. Maka kalau ada tiba-tiba orang masuk masjid, ya kok ini belum pernah masuk masjid, atau masuk masjid yang biasanya
masjidnya itu pakai tanah ya, kok kemudian dia langsung masuk dengan pakai sandal, ya tenang, ditunjukkan saja dengan baik, tempat sandal di sana Pak, gitu. Nggak usah langsung ini nggak tahu diri, nggak usah begitu. Nah itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kelembutan itu akan membuahkan kebijaksanaan. Orang itu kalau lembut, kalau tidak emosional, itu insya Allah bijaksana. Hasilnya itu menyenangkan. Itu. Dan itulah ya orang Arab Badui ini lama-lama juga akhirnya ngerti. Itu. Ngerti. Akhirnya nanti ngerti. Dan begitu memang mengajari manusia. Memang ngajarin manusia ini ya kadang-kadang ya sangat susah. Ya seharusnya dia kan tahu masjid, tapi tiba-tiba kencing, gimana? Kurang apanya manusia itu? Kurang apanya? Nggak taunya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Karena memang manusia itu butuh pendidikan. Dan itulah kalau manusia itu nggak didik gimana? Gimana? Ya kencing di masjid. Gitu. Kalau nggak didik manusia itu kencing di masjid. Padahal kucing itu lihat, meskipun nggak dididik, jarang loh kucing itu kencing di masjid. Kucing itu kalau kencing atau buang air buang kotoran itu cari tempat. Nggak mungkin dia cari pojokan masjid. Iya, tahu dia itu. Silakan untuk diperhatikan. Tapi manusia itu ternyata kalau nggak dididik begitu, nggak tahu dia itu, nggak tahu. Maka memang manusia itu sangat membutuhkan pendidikan. Ini pelajaran berikutnya. Jadi manusia itu memang sangat membutuhkan pendidikan. Kalau binatang nggak perlu dididik, tahu dia. Kadang-kadang anjing itu aja juga tahu di mana dia harus ya buang kotorannya. Tapi manusia itu bisa nggak tahu ketika tidak dididik. Maka anak-anak itu kan nggak tahu kalau nggak dididik. Tapi sayang sekarang itu pendidikan itu banyak cari instannya. Anak itu dikasih pempes terus. Itu nggak tahu tuh. Nanti kalau lama-lama disitulah dia terus itu. Nggak mau repot itu. Padahal seharusnya ada pendidikan. Ada pendidikan. Kita harus mendidik anak kita itu. Kita tahu kapan anak kita itu sebenarnya buang air. Misalnya bangun tidur, rata-rata anak bangun tidur atau manusia bangun tidur itu kan buang air. Maka seharusnya ibunya atau bapaknya membawa anak itu ketika sudah habis tidur itu, ya dibawa ke kamar mandi, gitu. Orang Bengkulu bilang apa? Dipatun. Iya, gitu. Dan itu ada jam-jamnya. Tapi orang zaman kini nggak ngerti. Ya. Mau gampangnya aja, udah biarlah kasih pempes saja kapan saja dia itu sebenarnya. Lihat itu pendidikan yang sebenarnya kita dapatkan gitu. Dan memang ya perlu dididik gitu. Dididik manusia itu kalau nggak didik ya seperti itu. Nah kenapa disebut A'rabi, Badui, dan kok begitu? Ini disebutkan karena orang A'rabi itu, orang Badui itu nggak banyak bergaul. Di antara pendidikan itu ya pergaulan. Pergaulannya di hutan. Maka yang dilihat adalah binatang gitu. Ya binatang kayaknya di situ dia kencing itu sembarangan gitu kira-kira. Maka dicontoh. Manusia itu kan paling pinter nyontoh. Gitu. Manusia itu paling pinter nyontoh. Sering ketemu anjing yang dicontoh anjing gitu. Ya, sering ketemu serigala yang dicontoh serigala. Sering yang didengar dongeng kancil, maka yang dicontoh kancil. Suka nyuri timun. Besar bukan hanya nyuri timun, tapi nyuri itu dia. Karena manusia itu memang ya makhluk peniru gitu. Maka dalam Al-Quran ya banyak sekali kal an'am, kal qir. Manusia itu bisa seperti binatang ternak, seperti monyet, seperti kal khinzir, seperti babi dan seterusnya. Berikutnya yang
Yang kelima, hadis ini menunjukkan kita tidak boleh kasar, ya kan? Tidak boleh kasar, tidak boleh emosional ketika melihat suatu kemungkaran. Jangan emosional. Memang melihat kemungkaran itu harus ada ingkarul mungkar. Ini benar. Sahabat ini benar. Ada orang kencing, marah, itu benar. Itu ingkarul mungkar. Ini benar. Kalau ada orang berbuat buruk, loh kok senyum-senyum saja, itu namanya nggak sehat, sakit itu. Gitu. Itu sakit. Ada orang kencing di masjid, loh kok senyumnya bagus terus. Nah, itu sakit itu. Itu termasuk sakit. Tapi meskipun demikian, untuk menghadapi kemungkaran tidak boleh emosional. Itu tenang. Cari cara yang bagus. Karena emosional itu akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Gitu. Jadi jangan sampai ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran malah melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, gambarannya di sini. Kalau orang Badui tadi dihardik, gitu, dihardik, diusir-usir, apa yang terjadi? Kencingnya itu bukan hanya di satu tempat, bisa muter-muter di masjid itu, gitu. Ya kan? Bisa muter-muter di masjid itu hingga masjid itu banyak kotor. Loh, kalau masjid itu banyak kotor, jadi keburukannya sangat banyak. Yang kemudian kita untuk membersihkannya sangat sulit. Di mana tadi? Tadi di situ, tadi lari di sini. Susah kita, gitu. Maka jangan sampai ingkarul mungkar itu mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, mendatangkan kesulitan. Maka biarkan dulu, karena ternyata nanti gampang caranya, gitu. Di satu sisi, kalau orang itu diusir, apa yang terjadi? Dia kapok ke masjid. Kapok saya ke masjid, gitu. Ke masjid sekali diusir, ya kan gitu. Bayangkan kalau ada orang itu kapok ke masjid gara-gara sikap kita yang salah, maka kita membuat dosa, gitu. Membuat dosa. Maka orang itu akan cerita, udah jangan masjid itu. Apa itu? Pengurusnya matanya belalatan terus, gitu kan. Jadi kapok ke masjid. Dan ini ada orang-orang tertentu yang punya pengalaman ke masjid itu kapok gara-gara selalu dilihatin terus, gitu. Iya kan? Dilihatin terus, ya kapok dia. Nggak nyaman saya, masa masuk ke masjid itu dilihatin terus. Bapaknya ngelihat, itu ibunya lagi ngelihat juga. Dikit saja kamar mandi dilihat, itu. Jadi itu membuat tidak nyaman. Masjid itu harus dibuat nyaman. Sampai kira-kira orang Arab Badui tadi nyaman. Kencing pun dibuat nyaman. Gitu. Kencing pun dibuat nyaman. Itu. Oleh karena itu emosional ya melahirkan keburukan. Maka jangan emosional. Orang tua terhadap anak juga jangan emosional. Itu. Anak kita salah jangan emosional, tenang. Ya kan? Jangan langsung ditempeleng. Itu bisa langsung tengler. Dan orang emosional itu nggak bisa ngukur ya. Dia mengatakan sebenarnya pelan saya nempeleng itu. Tidak. Orang emosional itu nggak ada kata pelan, sekuat tenaga. Gitu. Nanti baru nyesal kalau sudah terjadi. Gitu. Maka saya juga nggak percaya kalau ada anak misalnya yang kadang-kadang Ustadz itu saya pukul hanya dikit. Tidak, saya bilang. Oleh karena itu tidak boleh ada pukul memukul. Karena kalau ada pukul memukul dan itu emosional, itu sulit untuk diukur. Katamu dikit, gitu, pelan. Tapi pas itu nggak sadar, itu sekuat tenaga itu. Gitu. Karena emosional begitu. Maka Nabi jangan. Dan karena itu juga hadis yang lain ya jangan marah, tenang dulu. Maka menghukum seseorang atau
mensikapin seseorang jangan pada saat marah. Termasuk suami istri, hati-hati. Jangan suami itu di saat marah berbicara. Begitu juga istri, tenang dulu, redah dulu, baru ketika sudah tensinya turun, nah baru bicara. Insya Allah akan ketemu ketenangan dan kebijaksanaan. Gitu. Berikutnya, dengan sifat yang bijak itu akan melahirkan kebaikan yang besar. Gitu. Ya. Karena ternyata muncul cara yang sangat simpel. Sahabat nggak terbayang itu. Gimana ini orang kencing di sini? Gimana membersihkannya? Iya kan? Nggak terbayang. Sebelum tahu itu nggak terbayang. Gimana cara membersihkannya? Kita juga mungkin gitu kan? Sebelum tahu hadis ini gimana membersihkannya? Itu bisa gimana? Apa diangkat semua itu granit ini? Gitu. Ternyata dengan ketenangan itu muncul solusi yang sangat sederhana. Jadi banyak solusi-solusi itu yang sebenarnya sederhana, tidak sulit. Maka Nabi menunjukkan itu solusinya gampang, ambil air, siram, selesai, sudah bersih. Ya, jadi solusinya gampang. Maka memang betul agama ini mudah. Dan juga pelajarannya, pendidikan itu memang nggak bisa teori, nggak bisa teori. Dan saya berulang kali memang nggak bisa teori. Pendidikan itu harus langsung praktek, gitu. Itulah nggak bisa. Pendidikan itu daring itu nggak bisa, gitu. Pendidikan itu online nggak bisa, aslinya nggak bisa. Pendidikan itu ya begini, harus praktek. Dan Nabi langsung mempraktekkannya, bukan sekedar ngomong. Bukan Nabi ngomong nanti kalau dia kencing ambilkan ini terus siram, bukan begitu. Nabi nggak pakai praktek, langsung tolong ambil air, ya kan? Ambil air. Setelah dapat air diapakan? Siram. Nah, sudah selesai kan? Jadi pendidikan itu aslinya ya praktek. Kita ngajarin anak sholat pakai teori itu sebulan nggak akan selesai, betul? Tapi dengan praktek, nak berada di belakang. Bapak sholat, ikuti. Ya besok langsung bisa. Langsung bisa. Sujudnya bagaimana? Begini. Susah sujud itu dikasih teori. Langsung praktek, enak sujudnya begini. Iya kan? Begitu. Dan semuanya begitu. Maka memang dalam Islam itu ya pendidikan itu praktek. Pendidikan itu langsung. Maka hadis-hadis yang nggak banyak teori. Adanya adalah praktek bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita dalam mendidik sebenarnya nggak terlalu penting banyak bicara itu, tapi prakteknya bagaimana. Dan ini mengena dan langsung tahu. Orang Arab Badui itu nggak pakai teori, langsung tahu. Oh nggak boleh ternyata ya kencing di masjid itu dah. Langsung tahu dia. Jadi besok nggak akan ngulang, nggak pernah ada cerita orang Arab, orang Badui ini besoknya ngulang, itu nggak ada cerita. Gak ada cerita. Kalau teori bisa ngulang-ngulang itu. Jangan begitu kamu, besok lagi jangan begitu. Itu bisa ngulang lagi itu. Tapi dengan cara yang seperti itu tidak pernah ada cerita setelah hadis ini kok kemudian ada orang kencing di masjid itu nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Gitu. Dan disebutkan memang ini ya orang Badui ini sudah tahu rupanya dengan akhlak Nabi Muhammad SAW itu. Kalau Nabi Muhammad itu bagus itu. Sehingga disebutkan dia ini sempat berdoa. Doanya itu ini dalam Sahih Bukhari. Dia berdoa Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, berilah rahmat kepadaku dan Muhammad. Enggak pakai menyebut Nabi lagi. Ya Allah, berilah rahmat kepadaku dan Muhammad. Wala tarham ma'ana ahadan, dan jangan engkau kasih rahmat siapapun selain kami berdua. Gitu dia.
Iya. Tapi kemudian Nabi menepuk kira-kira pundaknya, jangan begitu. Kenapa kamu batasi rahmat Allah yang luas gitu? Kenapa kamu batasi rahmat Allah yang luas? Kok hanya minta untuk kamu dan aku? Rahmat Allah itu luas, jangan dikapling gitu. Nabi mengingatkannya demikian. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan masalah kata Bapak tadi ada orang Baduy masuk masjid pakai sandal. Nah, gimana cara masjid kita ini? Di depan itu adalah merek batas di sandal lihat batas. Ya. Kata-kata batas. Tapi nyatanya naik teras manjak. Nah, apakah itu kita harus tegur? Karena berkali-kali saya sebagai keamanan masjid ya wajib kan untuk mengatasinya. Ya. Tindakan saya tinggal di baju pertanyakan sendal yang jelek sekarang dan berkali-kali sendal itu ada jelek. Apakah itu termasuk orang baru? Terima kasih. Iya. Bagaimana caranya bagus abang kita? Jadi sandal itu kalau ada yang tidak pada tempatnya ditaruh di tempatnya. Ditaruh di tempatnya. Bagus, insya Allah pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah banyak bicara. Ibu-ibu, bapak, siapa yang naruh sandal di depan teras itu? Nggak usah ke masjid lagi besok. Nggak usah. Ya. Bahkan nggak usah juga dipelototin. Setiap orang masuk masjid nggak usah. Tetap kita saja, abang saja sama kawan yang lain. Ya kadang-kadang saya juga itu mindahkan itu. Jadi dipindahkan pelan-pelan. Insya Allah nanti dia tahu. Itu. Cukup ditaruh juga tulisan di situ, udah bagus itu ada tulisan. Nah kok masih ada yang ke depan pintu itu diambil. Bu mohon maaf ya, saya bantu untuk ngambilkan ini. Ya, saya bantu untuk ngambilkan sandal ini untuk saya taruh di situ ya, izin ya, gitu permisi ya, ya gitu caranya. Jangan, Bu, jangan di sini. Ini bukan tempat sandal. Jangan begitu. Ya. Jadi caranya kalau ada yang ibu sampai bawa ke situ, kalau ada yang tahu caranya, mohon maaf ibu, saya bantu naruh sandal, ibu nanti tolong ya lihat ini sandalnya saya taruh di sini, jangan nanti nggak tahu gitu, jangan bukan diambil orang, bukan, jadi saya taruh di situ. Nah, lihat bu gitu, dengan penuh cinta, penuh sayang gitu. Jangan ibu ini saya taruh situ lah, jangan, awas kalau sampai ditaruh di sini. Nggak usah begitu. Gitu caranya. Ya. Dan itu insya Allah pahalanya besar. Yang mengaturnya itu, ngangkat sandal orang itu pahalanya besar. Dan nanti ibu itu insya Allah tahu, oh nggak bener ya di sini. Dia akan merasa insya Allah tersentuh nanti, tersentuh. Malu saya masa sandal saja dibantu orang gitu, sampai diangkatkan orang gitu. Dia akan merasakan itu. Kecuali yang sudah hilang kesadaran. Tapi insya Allah tidak. Dengan cara itu insya Allah lebih ngena daripada dibentak-bentak tadi. Kalau dibentak-bentak tadi itu besok nggak datang lagi. Dan kalau dia nggak datang lagi, maka kita ada dosa. Gitu. Tapi kalau dia dengan nyaman ke masjid, masya Allah, dia rajin ke masjid gara-gara sikap abang kita, maka abang kita mendapatkan pahala yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali ibu itu, bapak itu ke masjid, maka yang melakukan tindakan yang bijaksana tadi mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Indah kan? Demikian. Ya. Yang mana ini? Ibu dulu belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Bagaimana caranya? Gampang. Caranya ya dibersihkan. Kucing itu tadi nggak najis. Tapi itu ya kotor menurut kita, gitu. Sama dengan daging kita. Nggak najis, tapi perlu dibersihkan. Jadi itu nggak najis. Ya, tapi perlu dibersihkan, silakan tuh dibersihkan, nggak usah susah-susah. Dan karena itu juga maka juga dididik kucing itu. Kalau kira-kira ada kucing yang mau melahirkan, dipantau. Kalau tidak ingin kucing itu melahirkan di kamar kita, maka pantau. Kasih tempat melahirkan di ujung mana gitu. Di ujung garasi atau di mana gitu. Carikan. Nah, bagaimana yang melempar-lempar? Ya jangan gitu. Jangan dilempar-lempar, jangan disiram-siram. Arahkan saja dengan cara yang baik. Kalau memang tidak mau ada kucing di rumah kita, maka jaga, usir saja dengan baik ke tempat lain gitu. Biarlah dia di tempat lain, biar dia cari makan di tempat lain. Karena kucing itu bisa makan. Bisa cari makan sendiri. Dibawa misalnya ke kebun, dia bisa cari makan sendiri. Dia makan belalang, makan itu nggak ada masalah kucing itu. Oleh karena itu kalau kita tidak mau ngasih makan kucing dengan baik, maka jangan dikurung. Jangan dikurung, nanti mati dia. Biarkan saja kucing itu untuk cari makan sendiri. Kalau dengan begitu kok dia mati sendiri, ya itu bukan urusan kita gitu. Dan kita tetap ya nggak usah terlalu kasar, nggak terlalu kasar, kecuali anjing memangnya agak susah kalau nggak dikasarin. Tapi anjing pun cukup kita lempar dia lari gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya dia juga nggak mau datang ke situ karena tahu kalau dia nggak boleh datang ke situ. Kucing juga begitu sebenarnya. Demikian. Gimana tadi? Cukup? Ya dosa. Menganiaya kok suka? Itu gimana? Ya dosa besar. Menganiaya kucing, menganiaya anjing pun nggak boleh. Gitu. Jangan dianiaya. Menganiaya apapun itu tidak boleh. Itu zalim. Kalau kita nggak suka, jangan dianiaya. Gitu. Tempatkan di tempat lain. Sengaja numbur anjing juga nggak benar, nggak boleh. Gitu. Yang namanya perbuatan menganiaya kepada siapapun juga nggak boleh. Menganiaya orang jahat juga nggak boleh. Ya kan? Orang jahat bukan untuk dianiaya, tapi untuk diberi tahu. Gitu. Jadi dosa. Memang betul. Mungkin ada orang yang hobinya menganiaya. Senang kalau ada kucing itu kesakitan. Mungkin. Senang kalau ada tikus itu kesakitan. Bahkan saking buruknya itu ada suami yang senang menganiaya istrinya, naudzubillah. Demikian. Ya. Masalah kucing tadi haram. Kalau masalah jual belinya uangnya haram nggak? Satu. Kedua, masalah menanggapi dengan rumah hutan. Kan kita itu berdasarkan ada 3 kriteria. Satu dengan perbuatan, dengan kata-kata, dan dengan lisan. Nah, kita itu harus melihat bentuknya seperti apa sih yang dilakukan orang. Misalnya kayak Muhammad Kece sekarang. Nah, kita itu menanggapi seperti apa? Apa? Muhammad Kece yang sekarang lagi viral. Kenapa dia? Yang kita katakan Islam. Yang pertama tadi apa tadi? Menjual kucing. Iya nggak boleh jual beli kucing. Iya, barang yang haram kita jual belikan. Ngapa? Untuk apa dia? Iya, untuk apa? Untuk hiasan ya. Ya Allah alam. Nanti kita tengok seberapa dia haramnya. Kalau anjing ada. Kalau anjing jelas tidak boleh. Kecuali anjing untuk berburu. Anjing yang berguna untuk berburu itu. Ya kan? Jadi manfaatnya. Kalau kucing ya wallah alam. Nanti kita tengok dulu persoalan kucing, menjual beli kucing gitu. Gitu. Karena memang ya zaman kadang-kadang zaman ini zaman aneh gitu. Kucing dipelihara-pelihara, makannya mahal lagi. Sementara anak nggak dipelihara, nggak dikasih makan. Gitu kan. Yang kedua tadi soal
Hah? Dengarkan yang lain. Dengan lemah lembut. Ya. Nah, kan kita kan ada tiga kriteria dalam menghadapi kasus misalnya dengan perbuatan, dengan lisan dan dengan hati. Ya. Nah, kalau kita kalau misalnya kita menghadapi masalah yang sekarang kan viral jadi Muhammad Kece. Iya. Yang menjelek-jelekan agama Islam. Nah itu kita menghadapinya kalau dengan lemah lembutan dengan kalau misalnya tetangga kita datangi lah, itu bisa karena jauh nanti. Iya. Iya, kita tetap juga nanggapinya dengan akhlak. Orang tidak berakhlak, jangan kita tanggapi tidak berakhlak. Langsung kita katakan kurang ajar, goblok ini, enggak usah. Kita katakan aja ucapan dia tidak benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk atau melaknatnya. Udah selesai. Apa lagi? Makanya saya nggak terlalu tertarik juga ngikutin itu. Itu biar ada yang ngurus, ya kan? Ada yang ngurus. Kita mendorong saja, misalnya mendorong tolong Pak itu diurus, gitu kan? Orang itu diurus. Negara ini katanya negara hukum. Orang yang mengejek agama lainnya tolong diurus. Kita nggak perlu sampai mencaci maki ini itu sampai kemudian menjadi viral. Itu saya heran juga. Jadi yang buruk malah viral, gitu kan? Iya kan? Sementara pengajian yang baik nggak viral, gitu. Jadi kita meskipun kita menghadapi orang yang buruk, nggak usah kita jadi ikut buruk, gitu. Wa a'rid anil jahilin. Tinggalkan saja orang yang bodoh, gitu. Orang berucap bodoh, jangan kita berucap bodoh pula, gitu. Orang mengatakan kita, misalnya kita dikatakan kurang ajar kamu, lalu kita balas kamu kurang ajar, nggak selesai tenang, nggak usah dibalas. Siapa yang kurang ajar dan tidak kurang ajar itu kan gampang, begitu. Termasuk misalnya, silakan diperhatikan, ini penting. Andaikan kita berjalan, lalu kemudian tiba-tiba ada orang Badui tadi meludahin kita, gimana coba? Gimana? Marahnya gimana? Langsung tempeleng atau langsung ditusuk? Kalau kita emosional dan begitu, maka siapa nanti yang jadi bodoh? Ya kita. Ya kita. Kalau sampai kita melakukan itu, kita tempeleng dia, apalagi kita tusuk, siapa yang kemudian ditangkap polisi? Yang diludahin yang nggak salah. Gitu. Itulah perbuatan orang yang benar bisa salah kalau sikapnya salah. Ya, termasuk dia itu yang mengata-ngatain itu. Kalau kemudian ucapan-ucapan kita jadi buruk, maka kita jadi salah. Jadi Islam itu jadi tampak buruk gitu. Tapi kalau kita serahkan, orang ini nggak benar, gitu. Cukup kita nggak benar. Ini dari mana dia? Maka tolong pihak yang berwenang untuk mengaturnya, untuk menangkapnya, untuk mendorongnya. Kita nggak usah terlalu disibukkan dengan ucapan dia. Kita cukup menjadi pelajaran bahwa ya memang ada orang yang tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan Nabi Muhammad. Ini muncul suaranya, yang di dalam hatinya lebih banyak lagi itu. Maka kita harus tetap bijaksana untuk menghadapi itu semua. Jangan sampai terbawa. Kita tiap hari postingannya itu ke Muhammad Kici itu terus. Ibu-ibu, bapak, tolonglah gunakan media itu untuk menyebarkan kebaikan. Untuk menyebar. Jangan kita terlalu sibuk untuk menanggapi keburukan, tapi tebarlah kebaikan. Teorinya begini ya. Teorinya begini, gampang. Ada kegelapan, apa yang kita lakukan? Apa yang lagi kita? Apakah kita maki-maki kegelapan itu? Atau cukup dengan sangat mudah kita cari lilin dan kita nyalakan lilin itu? Selesai sudah. Gitu. Seharusnya begitu. Ketika banyak keburukan itu, maka hendaknya kita terpanggil. Posting yang baik, posting pengajian di Al-Iman, posting hadis yang benar, gitu. Jangan yang tidak benar, gitu. Posting yang baik-baik. Jadi posting yang baik. Jadi pengajian di Al-Iman ini kan katakanlah satu kan, tapi bikin kesan ternyata kayak pengajian di Al-Iman itu kayak tiap hari, gitu. Kayak tiap hari.
Itu dahsyat, itu mengusir keburukan tadi. Jangan kita hanya sibuk terus jadi viral dia si Muhammad siapa itu? Saya nggak mau sebenarnya menyebut dia itu Muhammad itu nama nabi kita. Si kece. Jadi viral dia. Coba buat viral pengajian kita gitu. Itu berpahala. Dakwah itu kenapa sih nabi itu kok hanya satu? Karena dakwah itu nggak perlu orang semua jadi nabi. Nabi itu cukup satu. Tapi yang mendukung itu yang perlu banyak. Gitu. Ngaji ini yang ngasih pengajian nggak harus semuanya, cukup satu ustadz. Ustadz Hasan ngasih pengajian, nggak usah semua ibu-ibu itu ikut pengajian sendiri. Gitu. Ya kan? Ngobrol sendiri nggak usah. Setelah pengajian sebar. Ustadz Hasan menyampaikan materi ini. Subhanallah, lemak sekali, nikmat sekali. Siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan, silakan untuk datang di Masjid Al-Iman. Kalau ingin bagaimana sholat itu khusyuk terharu, silakan datang ke Masjid Al-Iman. Karena insya Allah Ustadz Hasan imam. Kan enak kita. Gitu. Jadi kita ceritakan kenikmatan kita sholat di Masjid Al-Iman. Dan saya sering sekali, siapa yang ingin sholat nikmat silakan ke Masjid Al-Iman. Ada AC-nya, harum kayak di Mekah. Saya sampaikan itu. Siapa yang rindu ke Mekah, ke Madinah, saya bilang gitu. Rindu Mekah, rindu Madinah, silakanlah datang sholat di Masjid Al-Iman. Insya Allah terobati meskipun sedikit. Iya kan? Lah ini lihat ini dari pematang gubernur. Ini karena beliau nggak bisa umroh maka kesini. Apa boleh buat? Nggak bisa umroh. Ternyata ada aroma Mekah, ada aroma Madinah. Itu silakan untuk diviralkan. Gitu. Kirim ke grup lain itu. Akan tenggelam sih kece tadi, tenggelam dia gitu. Hari ini kita nggak begitu. Kita itu cenderung memviralkan yang nggak baik. Dan ini teori orang kafir. Lihat, saya beritahu. Kita mungkin ada ya kondisi di mana di Afghanistan. Di Afghanistan katanya perempuan itu lari, di bandara penuh. Itu padahal sesungguhnya hanya dikit, gitu, hanya dikit. Tapi dibuat seakan-akan begitu suasana di sana. Untuk apa? Supaya orang itu takut dengan Islam, gitu. Itu sebenarnya. Padahal nggak ada itu, nggak ada itu. Katakanlah kalau ada perempuan yang dibunuh, itu mungkin yang bunuh bukan mujahidin, tapi mereka sendiri. Tapi itu dibolak-balik, diulang-ulang. Termasuk ada anak yang dilempar, ditangkap oleh tentara NATO itu. Itu yang diulang-ulang, padahal itu mungkin mereka buat. Diulang-ulang, seakan-akan kejadian itu banyak sekali dan terus-menerus. Gitu. Itu buruknya mereka. Tapi sayang, kita tidak memposting bagaimana anak-anak di Afghanistan itu belajar ngaji di bawah tanah. Bagaimana mereka itu membaca Al-Quran sedemikian sangat bagusnya. Nggak diposting. Karena kita kalah dalam persoalan informasi. Pengajian kita insya Allah banyak. Tapi sayang kita tidak mau mempostingnya. Kita tidak mau cerita kalau pengajian itu enak. Kita nggak mau cerita kalau di masjid itu enak. Kita mau cerita enak itu kalau makan. Ya kan? Gitu. Nah di sini, maka kita jangan terbawa arus mereka. Kita hanya harus punya arus kita sendiri. Tapi alhamdulillah, lumayan kan ini. Nah ini kalau terus ibu-ibu itu bergerak, jangan asal posting, jangan asal share. Coba di share itu yang ada manfaatnya secara langsung untuk kita, untuk masjid kita. Di Al-Iman ada pembagian sembako, silakan tuh di share. Dan itu kumpul di masjid misalnya, maka siapa saja yang kekurangan makan datang ke Masjid Al-Iman misalnya, kan bagus gitu. Siapa kira-kira yang di rumah kok nggak ada yang dimasak, datang ke Al-Iman, insya Allah ibu-ibu akan mengumpulkan uangnya untuk ngasih beras, silakan dan insya Allah bisa. Ini Ustadz Buyung ngumpulkan, ya kan ada kita uang. Maka jangan sampai ada yang kelaparan gitu. Syaratnya apa? Datang ke masjid. Insya Allah ada solusi. Siapa datang ke masjid ada solusi gitu. Maka jangan asal posting yang nggak berguna itu. Nanti disemprit sama dangcap, ya kan? Nggak perlu diposting yang beginian di sini.
gitu seharusnya itu. Ya bener. Jangan yang baik-baik lah, yang menyenangkan gitu. Gimana? Masih ada? Ya. Terima kasih Ustaz. Prinsip saya setuju. Setiap kemungkaran itu tidak harus dihadapi dengan kerusuhan. Kemudian setiap keburukan itu tidak harus dihadapi dengan keburukan. Prinsip saya setuju. Tapi tidak sesederhana itu kita melihat persoalan yang kecil ini. Karena kita tidak men-share, tidak memposting dan sebagainya secara kecil. Tapi apa yang dikatakannya itu tidak. Kalau kita tidak cermati, kalau kita tidak bijak menghadapinya, yang menyimak persoalan itu, kita punya anak cucu di belakang. Itu mereka bertanya, sesungguhnya apa yang dikatakan kece ini benar dan sebagainya. Jadi tidak sederhana itu kita menghadapi persoalan kece ini. Sedangkan kece ini sudah menghina, bukan menyinggung harga diri lagi. Ini sudah hakikat martabat Islam, tauhid kita. Nah, sedangkan ini sudah dilapor ke pihak kepolisian. Apa kata pihak kepolisian? Belum ada unsur pidana. Ini kan sangat menyakitkan. Kemudian belum tahu alamatnya. Wah. Nah, sedangkan mural yang sedang ngetrend ini mural, itu langsung diuber, dicari-cari. Ini ketimpangan-ketimpangan yang begini juga kita harus hadapi dengan bijak. Persoalan ini kita harus tahu. Karena kita punya anak cucu, saudara, sebagainya, yang mungkin sepotong informasi juga yang terima. Artinya kita bisa menceritakan apa sih yang sesungguhnya yang sebenarnya terjadi. Terima kasih Ustaz. Iya, benar. Bukan berarti saya nggak boleh bicara begitu. Dorong dengan sangat baik dan tunjukkan kita umat Islam ini ada bahwa itu tidak benar dan tolong segera diusut. Udah, gitu. Maksud saya jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang kurang baik, yang kasar, yang terlalu kasar, goblok-goblokan misalnya gitu loh. Itu aja gitu. Terus tiap hari kita sibuk dengan itu. Iya sudah benar. Dan kita sudah tahu bukan hanya soal dia. Zaman kita sekarang ini kan kita sudah tahu bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sudah berulang kali kita itu, ya kan? Ya. Yang nyuri pisang itu langsung ditangkap. Yang garong proyek besar itu bisa aman. Ini tetap kita suarakan, kita dorong, jangan begitu. Kalau ustadz misalnya sedikit selip dikejar-kejar yang pinggir sini, tapi itu sudah berulang kali ngejek tidak dikejar-kejar. Iya, itu kita sadar itu. Nah, ketika kita melihat kondisi yang seperti ini, maka kita harus segera merapatkan barisan, kita merapatkan kekuatan supaya kita solid, supaya suara kita itu besar dan didengar. Allahu Akbar. Tapi kalau kita tidak solid, ya ke masjid saja susah, masjid kita masih banyak yang kosong, maka kita bersuara ya kayak tong kosong nyaring bunyinya. Itu maksud saya. Kalau masjid-masjid itu semuanya hebat, pemuda-pemuda hebat, sekali bersuara selesai itu gemetar itu maksud kita itu. Jadi kita bersuara itu harus berkualitas. Kapan berkualitas? Kalau memang kita ada isi. Kapan kita ada isi? Ya memang kita ada ilmu, ada iman, dan masjid kita itu memang berisi gitu sebenarnya. Dan ini juga sudah menjadi bukti, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, berisi. Masjid ini berisi. Buktinya nggak ada yang berani datang-datang. Di tempat lain itu ya sekali didatangin langsung bubar ya udah. Ini kan enggak gitu. Karena berisi. Tapi kita berharap yang begini ini terus gitu. Demikian. Cukup? Gini. Hah? Apa ibu-ibu? Udah? Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Semoga kita selalu istiqamah di jalannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.